Ini mobil ini ya. Ini mobil ini yang menjadi korbannya ini ya. Mobil ini tenggelam 100% ya. Udah nggak kelihatan kemarin. Dan di dalam sana itu masih banyak mobil-mobil yang parkir di dalam ya, yang tenggelam juga ya. Karena pada dasarnya ini adalah tempat parkir perkantoran atau restoran ini ya. Kalau dipikir mobil ini apakah parkirnya tidak aman? Tadinya parkirnya sudah aman ya. Ini ya, mobil ini parkirnya sudah aman di ketinggian, dan ini kemarin diangkat air ya, sehingga mobil ini naik ke atas seperti ini ya. Ini salah satu korban ini ya, korban yang menjadi korban banjir kemarin ya. Ini di lokasi Kota Suci Mekah Al-Mukarramah ya. Ini kondisinya sudah kembali kondusif, normal, dan tidak ada dampaknya ya bagi para tamu-tamu Allah yang berada di tanah suci Mekah Al-Mukarramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlog saya Mas Sawi ya. Saat ini saya berada di Kota Mekah, dan Kota Mekah kemarin terjadi hujan deras dan menimbulkan banjir bandang. Dan di video kali ini secara khusus saya akan melihat kondisi Kota Mekah terbaru ya, pasca terjadinya banjir bandang. Ini ya, saya berada di salah satu distrik di Kota Mekah, yang wilayah ini termasuk salah satu wilayah yang terdampak dari terjadinya banjir bandang kemarin ya. Dan ini masih sisa-sisa mobil ya yang terbengkalai ya, karena korban daripada terjadinya banjir bandang kemarin. Jadi pertanyaannya begini, kenapa terjadi banjir Kota Mekah kemarin ya? Yang pertama adalah karena memang curah hujan yang tinggi, curah hujan yang sangat tinggi sekali ya. Jadi tidak seperti biasanya ya, kemarin tuh jam 1 siang tepatnya ya, Kota Mekah itu sangat gelap ya, mendung gelap tebel. Kemudian terjadi hujan, dan durasi hujannya cukup lama ya, lebih dari 1 jam dengan hujan yang sangat deras sekali ya. Itulah yang menimbulkan volume air di Kota Mekah ini banyak banget. Kemudian yang kedua, pertanyaannya apakah Kota Mekah tidak ada drainase? Di Kota Mekah itu drainase cukup bagus sekali ya. Contohnya seperti ini di depan saya ini adalah drainase saluran air ya, yang dialirkan ke sungai-sungai di Kota Mekah ya. Dan kenapa saluran air ini tidak mampu? Karena memang volume air yang sangat luar biasa banyaknya ya, sehingga saluran-saluran air ini juga tidak mampu ya. Kedua, saluran-saluran air ini ternyata kemarin tuh ini, karena kan seperti ini kan saluran airnya ya, kemarin ini banyak sekali kayu-kayu besar yang menumpuk di sini ya, atau menyumpat ini ya, menyumpat aliran air ini ya, sehingga di sini terjadi banjir ya. Di jalan raya ini kemarin ketinggiannya sekitar hampir 2 meter ya. Banyak sekali mobil-mobil yang menjadi korban di sini. Ini kondisi Kota Mekah saat ini, banyak mobil-mobil yang sini sudah diangkut menggunakan mobil towing ya sini. Akan tetapi ada beberapa mobil yang masih tersisa ya. Contohnya di depan ini ada mobil mewah yang belum diangkat ya. Di mobil mewah yang belum diangkat ini contohnya ini ya. Di depan ini salah satu mobil korban yang jadi korbannya. Padahal kalau dipikir mobil ini apakah parkirnya tidak aman? Tadinya parkirnya sudah aman ya. Ini ya, mobil ini parkirnya sudah aman di ketinggian, dan ini kemarin diangkat air ya, sehingga mobil ini naik ke atas seperti ini ya. Ini salah satu korban ini ya, korban yang menjadi korban banjir kemarin ya. Ini di lokasi ini bisa kita lihat lagi, ini mobil-mobil ini mobil korban ini ya. Padahal lokasinya sudah ketinggian, dan mereka parkir di sini tuh dia tidak pernah berpikir bahwa mobilnya akan tenggelam ya. Tapi karena terjadi air bah, banyak mengatakan orang-orang di sini kemarin itu tsunami ya, karena luar biasa ya. Ini kondisi terkini ya dari Kota Suci Mekah Al-Mukarramah pasca terjadi banjir. Kita lihat lagi ya korban-korban mobil yang ada di sini ya. Di depan sana masih ada
korban mobil yang belum diangkut ya. Ini kondisinya ya. Saluran airnya cukup bagus karena memang volume air yang cukup banyak atau over lah, sehingga tidak mampu secara kebersamaan, secara bersama untuk mengalirkan air ya. Ini ya, ini saluran air. Kita lihat ya, itu salah satu mobil yang menjadi korban juga. Ini adalah basement ya, atau bathroom, dalam bathroom. Ini ada salah satu mobil ya yang tersedot masuk ke sini ya. Ini mobil ini ya. Ini mobil ini yang menjadi korbannya ini ya. Mobil ini tenggelam 100% ya. Udah nggak kelihatan kemarin. Dan di dalam sana itu masih banyak mobil-mobil yang parkir di dalam ya, yang tenggelam juga ya. Karena pada dasarnya ini adalah tempat parkir perkantoran atau restoran ini ya. Ini ya kondisi Kota Mekah terbaru ya, pasca terjadinya banjir. Dan ini juga akibat banjir ya, kerusakan ini. Ini ya, sekali lagi kondisi Kota Mekah ini pasca terjadinya banjir bandang kemarin ya, tanggal 6 Januari. Oke, saya akan juga meliput ya di sekitaran perhotelan Jamaah Umroh ya. Kita sambung di sana. Oke, sekarang saya sudah berada di perhotelan Jamaah Umroh di Kota Mekah ya, dan saya akan melihat kondisi ya perhotelan Jamaah Umroh pasca terjadinya banjir bandang Kota Suci Mekah Al-Mukarramah. Ini saya berada di sekitaran perhotelan Jamaah Umroh di Kota Mekah. Kalau di kawasan perhotelan Jamaah Umroh sangat berbeda sekali. Karena apa? Air dari ketinggian dari gunung dia akan turun ke bawah dan kekencangan air sangat luar biasa ya. Dan biasanya kalau di kawasan ini justru tidak terjadi banjir. Contohnya seperti ini ya. Air ini langsung turun ke bawah sana ya. Ini kondisinya di sekitaran perhotelan Jamaah Umroh itu seperti ini ya. Ini begitu pula di sini kemarin tuh air sangat kencang. Nah, ini air langsung mengalir kalau di kawasan ini ya, karena di sekitaran Masjidil Haram tuh daerahnya daerah pegunungannya. Ini sebagai contoh seperti ini ya. Ini sangat berbeda. Jadi di sini kemarin tuh tidak ada genangan air ya, karena daerahnya bukan daerah datar. Ini daerahnya daerah yang pegunungan seperti ini. Secara otomatis ini air akan mengalir di dataran rendah ya. Ketika di dataran rendah, di sanalah terjadi banjir. Dan akan tetapi kalau di sekitaran Masjidil Haram memang sudah diantisipasi ya. Di sana memang banyak sekali saluran-saluran air ya ke dalam tanah ini. Ada ring 1, ring 2, ring 3 dan lain sebagainya. Misalkan yang ring 1 buntu, keduanya, ketiganya sangat banyak sekali, sehingga di sana itu walaupun terjadi banjir tidak separah di titik-titik daerah datar di luar sekitaran Masjidil Haram. Artinya kalau jamaah umroh kondisinya ketika banjir kemarin, ketika hujan deras kemarin, kondisinya aman-aman saja ya, tidak separah di kawasan yang datar. Contohnya di kawasan ini ya. Ini adalah termasuk hotel-hotel jamaah umroh ya. Ini Hotel Rawah Al-Shofah Hotel. Ini kondisinya ya. Kita akan melihat ke bawah ya untuk melihat kondisi terbaru ya pasca terjadinya banjir. Nah, ini dampak juga ini. Kemarin tuh banyak mobil-mobil yang kacanya pecah seperti ini karena terjadi hujan deras. Kadang-kadang ada benda yang jatuh ya, terbawa oleh angin atau badai ya. Ini kondisinya Kota Mekah. Dan akibat kemarin hujan, Kota Mekah cuacanya agak sedikit dingin ya. Dingin, apalagi kemarin tadi pagi dingin banget ya Kota Suci Mekah Al-Mukarramah. Ini adalah di perhotelan Jamaah Umroh ya di Kota Suci Mekah Al-Mukarramah. Sekarang adalah waktu sore hari Kota Suci Mekah Al-Mukarramah. Jadi sekali lagi kronologi banjir kemarin adalah karena memang curah hujan yang sangat tinggi, volume air yang luar biasa, durasi hujan yang sangat panjang ya, 1 jam lebih, mungkin sekitar 2 jam, dan itulah yang membuat Kota Mekah terjadi banjir bandang ya di beberapa titik ya, di beberapa titik. Akan tetapi sepertinya di kawasan ini lebih aman ya, tidak terjadi banjir. Akan tetapi banjirnya itu mengalir ya, di sini mengalir ya, tidak terjadi genangan air yang tinggi tidak. Ini airnya kencang di sini tuh. Air mengalirnya dengan kecepatan tinggi menuju ke kawasan yang lebih rendah. Ya. Depan itu adalah Hotel Emaar Elite Hotel ya.
Al-Nokhbah Hotel, Snud Al Royan. Di depan ini Royhan Al Masyair Hotel. Nah ini ya kondisi kota Mekah ini pasca terjadi hujan deras dan banjir seperti ini ya. Di sekitaran Masjidil Haram ini sudah normal dan kondusif. Dan kemarin anak-anak sekolah diliburkan ya, karena jalan-jalan kota Mekah dalam pembersihan. Karena jalan-jalan kemarin tuh pasca banjir, material-material pasir dan lain sebagainya banyak sekali di jalan raya ya, dan harus dibersihkan menggunakan alat berat. Ini sekali lagi kondisi kota suci Mekah Al-Mukarramah ya. Ini kondisinya sudah kembali kondusif, normal, dan tidak ada dampaknya ya bagi para tamu-tamu Allah yang berada di tanah suci Mekah Al-Mukarramah. Ini adalah jalur menuju ke Masjidil Haram. Ini jadi kondisinya sudah mulai normal lagi ya, tidak berdampak bagi jamaah umrah yang ada di kota Mekah, karena di kawasan Masjidil Haram kalau terjadi hujan sederas apapun aman ya. Yang penting jangan beraktivitas di luarnya. Ini sekali lagi ya imbauan dari Mas Sawi bagi tamu-tamu Allah ya yang berada di tanah suci Mekah. Ketika menemukan hujan yang sangat deras, langsung kita cepat-cepat memasuki bangunan ya, entah itu hotel, entah itu Masjidil Haram, entah itu pasar atau kita masuk ke dalam pertokoan atau bangunan ya, agar kita terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan ya. Karena ketika kita beraktivitas di luar sangat berbahaya sekali ya ketika terjadi banjir ya. Ini kondisinya ya kota suci Mekah Al-Mukarramah. Ini di sekitaran perhotelan jamaah umroh ya. Kota Mekah adalah kota yang sangat nyaman untuk beraktivitas, khususnya ini di musim dingin atau musim hujan di bulan-bulan Januari seperti ini ya. Ini Hotel Nawazi, Hotel Tawas ini ya. Apakah ada jamaah umroh asal Indonesia? Ada juga di kawasan ini, ada ya. Di kawasan ini jamaah umroh Indonesia juga ada ya. Tapi jarang sekali ya. Yang paling banyak ini di Hotel Nawazi ini jamaah dari Uzbekistan, Kirgistan sana ya, daerah-daerah sana ya. Contohnya ini jamaah dari Kirgistan ini ya. Ini jamaah dari Kirgistan. Hotelnya Nawazi ini ya. Ini kondisi kota Mekah. Ini ya. Ini jalur menuju ke Masjidil Haram. Sudah terbiasa ya terjadi kemacetan seperti ini ya. Jadi luar biasa memang ya. Kembali lagi ke masalah banjir. Dan banyak mengatakan bahwa terjadi banjir bandang seperti itu katanya akhir zaman ya. Katanya tanda-tanda akhir zaman. Itu terserah penilaian Anda semuanya. Kita kembalikan Anda semuanya ya. Kalau mengacu kepada apakah benar itu akhir zaman, kita kembali lagi ke Al-Quran dan hadis ya. Di sana apakah memang ada hadisnya, ada hadisnya yang mengatakan tanda-tanda akhir zaman, salah satunya di kota Mekah terjadi banjir bandang. Apakah ada itu? Ada dalilnya itu enggak gitu? Enggak ada ya, kita enggak bisa mengatakan seperti itu ya. Kalau mengatakan akhir zaman ya bisa saja ya, karena memang zaman sekarang kan zamannya sudah zaman akhir ya katanya. Seperti ini. Ini kondisi ya. Ini jalur menuju ke Masjidil Haram. Lalu lintas di sore hari ini sangat padat. Dan di atas sana itu adalah Jabal Qudai ya. Jabal Qudai. Mas Sawi ini akan menuju ke menelusuri ya jalur ke Masjidil Haram untuk berbagi ya situasi dan kondisi kota Mekah pasca terjadinya banjir bandang. Jadi kawasan ini pun kemarin tuh tidak luput dari banjir juga ya. Yang membedakan di kawasan ini adalah air mengalir dan kecepatan tinggi ya, air mengalir dengan kecepatan tinggi. Jadi airnya tidak sampai menggenang dengan volume yang tinggi, enggak. Di sini paling-paling cuman di atas mata kaki ya, tingginya seperti itu. Akan tetapi kenceng banget airnya di kawasan ini, karena mereka air kan mengalir kan. Hukum air mengalir tuh apa sih ya? Kita kembali lagi ke hukum fisika ya. Air mengalir itu karena ada tekanan ya, itu ya. Air mengalir tuh karena ada tekanan ya, tekanan dari atas ke bawah itu ya, atau dari tekanan ya, pertama pokoknya ada tekanan lah. Hukum fisikanya kan seperti itu ya.
karena ada tekanan dari atas ke bawah, itu mengalirnya lebih kenceng ya di Kota Mekah. Ini kondisinya ya Kota Suci Mekah Al-Mukarramah. Sekali lagi di sore hari ini lalu lintas agak sedikit padat ya Kota Suci Mekah Al-Mukarramah. Dan ini adalah terowongan yang menghubungkan ke daerah Aziziyah, Musdalifah, Mina. Ini terowongan namanya bukan terowongan Mina ya, akan tetapi namanya terowongan Umar bin Al-Khattab Road Tunnel ya. Tunnel itu terowongan. Ini namanya terowongan Umar bin Khattab ini ya. Terowongan Umar bin Khattab yang ada di Kota Mekah, mohon maaf. Dan ini sekali lagi kondisinya Kota Mekah Al-Mukarramah ya. Ini pasca terjadi hujan deras dan banjir ya. Ini jalur menuju ke Masjidil Haram Mekah Al-Mukarramah. Ini ya sekali lagi kondisinya Kota Suci Mekah Al-Mukarramah ya. Jalur menuju ke Masjidil Haram. Oke, itulah tadi ya secara khusus Mas Sawi membagikan kondisi Kota Mekah terbaru ya pasca terjadinya banjir bandang kemarin ya. Sekian tayang kali ini, mudah-mudahan bisa memberikan hasil manfaat para pemirsa semuanya ya. Tetap dukung channel kami dengan cara like, subscribe, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.